Indonesia negara yang kaya raya. Banyak pejabat dan para tokoh yang mengatakan bahwa negeri ini kaya raya baik dari hasil perkebunan, pertanian, kelautan. Belum lagi hasil dari pertambangan yang bermacam-macam jenisnya, seperti minyak bumi, batu bara, nikel, timah, emas, dan lain-lain. Namun dengan demikian, dikatakan negara ini kaya raya, tetapi rakyatnya banyak yang tidak bisa makan atau miskin. Banyak pengangguran. Bahkan kadang ada yang sampai bunuh diri, karena tidak bisa makan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Dengan keadaan yang seperti ini mestinya kita malu. Apabila mengatakan negara ini kaya, kok rakyatnya ada yang tidak bisa makan atau miskin? Apabila kita rasakan dan kita amati, negeri ini sudah kacau balau, karena orang yang dipercaya dan diberi amanah, malah menjadi koruptor untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Uang triliunan atau ratusan triliun itu tidak sedikit. Mestinya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi lucu dan aneh sekali rakyat dan mahasiswa meminta kebijakan perampasan aset bagi orang yang terbukti korupsi. Namun hingga kian ini tidak digubris. Kadang demo UU perampasan aset orang korupsi, malah dioperalihkan ke hal-hal yang tidak penting. Seperti isu ijazah Bapak Joko Widodo yang dianggap palsu. Sehingga sepertinya negara ini direpotkan dengan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi rakyat senusantara ini. Sepertinya rakyat sudah muak dengan berita dan isu-isu yang tidak menguntungkan rakyat. Maka bagi orang yang berjiwa resi atau pertapa, akan mengoperalihkan ke kegiatan-kegiatan yang jauh dari pertengkaran dan permusuhan. Mereka merasa sedih dan susah apabila melihat di media, yang mana saling menjatuhkan harga diri satu sama lain. Daripada menonton pejabat atau orang-orang penting bertengkar. Bagi orang pecinta Tuhan, akan lebih baik apabila bertapa atau tirakatan di tempat yang sepi dan natural. Agar hati dan pikirannya bisa damai dan tentram. Sengaja meninggalkan dunia keramaian dan menuju dunia yang sepi. Mungkin lebih adem dan tentram ke alam keheningan untuk mencapai jati diri. Ademing ati, tentreming pikir, ajining tumindalan pikolehing Prabowo, Wibowo, lan Kamayan. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda. Memang di dunia ini banyak sekali cita-cita atau kegayuhan orang yang selalu berbeda. Tentu kita tidak boleh memaksa kehendak orang. Ada yang orang ingin sukses lewat jalur kemewahan, mereka mengejar pangkat derajat, harta benda dan sebagainya. Ada lagi orang yang mengejar dengan yaitu seni budaya yang mana mereka ingin disanjung orang dan ingin viral, yang akhirnya mereka juga punya kewibawaan dan punya penghormatan. Ada juga orang yang sengaja hidup ini mengutamakan yaitu ibadah yang kuat atau bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari keyakinan-keyakinan yang lain, baik dari agama atau dari aliran pengkait kepercayaan. Yang intinya pada malam hari ini kita akan bicarakan tentang keyakinan orang yang bersembah kepada Tuhan. Sehingga apabila kita bicara tentang pertapa, yang dimaksud pertapa, kita tidak mengkhususkan orang yang duduk kemudian tidak makan, tidak minum berhari-hari atau berbulan-bulan. Tidak, teman-temanku, ini pertapa dalam arti mereka menyisihkan waktu untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan amalan dan kesenangan masing-masing. Ada pula orang yang ingin menyajikan waktunya bersembah kepada Tuhan. Mereka ingin sendirian, mereka ingin menyibukkan diri, mereka ingin hidup di alam semesta raya. Mereka ingin situasi yang benar-benar alami, mereka ingin berdekatan dengan alam semesta, baik tumbuhan, kemudian langit, gunung, samudra, dan sebagainya, karena mereka merasa dingin sekali, mereka merasa tentram, tanpa gangguan apapun, karena mereka mungkin sudah jenuh di hidup keramaian. Karena kita tahu bahwa di zaman sekarang, betapa di dunia ini atau di negara ini, kalau kita melihat daripada berita-berita yang ada di media sosial, betapa banyak orang yang memiliki permasalahan, sehingga di situ ada orang yang hujat-menghujat, ada orang yang bertengkar, ada orang yang selisih pendapat, ada pula orang yang berkiprah di bidang politik atau di bidang kenegaraan, ada pula mereka yang benar-benar
mengejar tentang kedudukan melalui berbagai cara, kadang-kadang cara buruk-buruk ditempuh. Ada pula yang mereka benci pada orang baik, ada pula mereka yang dendam dengan musuhnya yang lama, sehingga banyak sekali yang intinya di dalam media itu bertengkar dan saling menghujat. Kadang-kala gerombolan atau organisasi atau ormas menjadi perselisihan di antara ormas yang lain. Kita melihat di media sosial itu benar-benar kadang sedih sekali, jibak sekali, susah sekali. Karena semestinya negara ini untuk memikirkan tentang kemiskinan atau pengangguran. Negara ini benar-benar dapat kita katakan tidak nyaman, karena kalau kita melihat orang-orang di pedalaman, banyak teman-teman kreator yang mana mereka mencari video ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi di pegunungan yang sangat dalam sekali, bahkan banyak orang yang hidup sendirian tanpa anak, tanpa istri, dan tidak punya pekerjaan. Orang yang di tengah hutan yang akhirnya mereka makan seadanya, meninggalkan alam keramaian. Banyak pula orang-orang yang tidak punya rumah, akhirnya mereka menempati hutan atau gunung-gunung yang dimiliki negara. Karena keterpaksaannya mereka hidup seperti sebatang kara dan mereka hidup yang tersiksa. Ada pula yang di tengah keramaian baik di desa atau di kota yang mereka kelihatannya bisa hidup, namun mereka pengangguran dan tidak punya pemasukan dan mereka tidak bisa makan setiap harinya. Namun apabila mereka pinjam ke toko kesana kemari, mereka tidak dipercaya dan akhirnya dia juga kesusahan makan. Dapat dampak daripada pengangguran, dapat dampak sulitnya untuk mencari pekerjaan. Kadang pula memberanikan diri, misalkan mereka berbelajar mencuri, menodong, menekan orang, dan ada pula mereka yang berpura-pura baik sebenarnya buruk, ada pula mereka yang sengaja menipu di media sosial. Sehingga disitulah letak ragamnya bahwa di dunia ini sangat jahat sekali, kejam sekali, sehingga tidak mustahil dan tidak menutup kemungkinan apabila seseorang yang penghamba Tuhan, mereka sudah bosan sekali dan mereka ingin menghibur diri, mereka meninggalkan alam keramaian, mereka meninggalkan masyarakat, meninggalkan kota-kota, mereka menuju ke tempat sepi, misalkan ke gunung atau ke hutan, dalam arti mereka ingin memusatkan diri untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga di dalam persembahan manusia kepada Tuhan itu beraneka ragam, sehingga kita tidak boleh untuk menghina atau merendahkan, karena kita ini juga tidak tahu apakah yang kita lakukan ini, apakah yang kita bicarakan ini, apakah yang kita perbuat ini benar-benar nanti bisa diterima Tuhan, atau sebaliknya bahwa kita yang seringnya berbicara, yang seringnya untuk memberikan ceramah, yang akhirnya kita nanti akan masuk ke jurang neraka, kita pun juga tidak tahu. Karena kebaikan orang, kesucian orang, kebudiluhurannya orang itu yang menilai bukan orang, namun yang menilai Tuhan Yang Maha Esa. Kebaikan orang, kejahatan orang pun yang menilai hanya Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita tidak bisa menilai orang itu orang baik, itu orang buruk, kita pun juga tidak bisa. Sehingga hal ini maka kita bicarakan dengan tema yaitu sinau rasa atau sinau laku, bahwa kita mengingat bahwa masih banyak sekali apabila kita mau ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat yang sepi seperti tempat keramat. Misalkan Alas Purwo Banyuwangi saja masih banyak sekali orang-orang yang di situ yaitu memusatkan pikiran, mereka yang bertapa dan mereka ingin merenungkan diri agar mereka bisa fokus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam pelaksanaan yaitu sinau rasa atau polaku rasa, tidak hanya sekedar bisa diperagakan atau bisa dilakukan. Kalau misalkan kita ahli tukang lelaku rasa, artinya kita bisa mengembara kemanapun, kita bisa menyeberangi samudra, kita bisa naik gunung, kita bisa turun gunung, kita bisa berbulan-bulan bertapa. Namun apabila bakti kita nanti tidak sesuai apa yang kita ucapkan dan tidak sesuai dengan kita lakukan, justru kita akan berbuat yang sia-sia. Sehingga yang dapat kita katakan sinau rasa atau laku rasa tidak sekedar hanya dijalani, dilakukan, namun juga bisa diperagakan di setiap hari di masyarakat ini pula. Misalkan apabila kita benar-benar mau menguji rasa, sinau rasa atau laku rasa, kita belajar bisa merasakan kehidupan ini.